Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Tidak terlalu sulit bagi Jeffy membawa mereka bertiga di rumah ini. Meskipun di perjalanan rasanya ribet karena keluarga yatim piatu yang sering sekali berdebat ingin ke sana ingin ke sini. Sesekalinya banyak diam, ya saat mereka naik pesawat untuk pertama kali. Awalnya yang heboh saat di bis, tiba-tiba seperti meriang dan lebih banyak berdoa karena takut kecelakaan transportasi udara seperti yang sering diberitakan di TV-TV. Paling kediaman itu pecah saat adanya turbulensi akibat cuaca buruk karena ketiganya latah takut mati, dan saat pesawat itu mendarat, sekeluarga itu sama-sama keluar dengan muka pucat, dan Jeffy yang menyaksikan hal tersebut hanya bisa menganggap jika hal tersebut lucu. Rasa-rasa membawa sekumpulan makhluk primitif yang fobia akan ketinggian untuk berpindah tempat dengan cepat. Selesainya penerbangan kedua, Jeffy menghubungi salah satu karyawannya untuk menjemput mereka semua di bandara. Tak lama, armada eksklusif itu datang. Mereka yang di kapal udara lebih banyak terdiam 1000 bahasa, menjadi heboh di dalam kendaraan roda 4 tersebut seolah-olah terpana dengan keadaan kota dan merasa semua tempat itu akan bisa mereka jelajahi besok hari. Gita yang seharusnya menjadi penengah untuk adik-adiknya itu karena sudah melihat pemandangan yang sama lebih dari satu kali, sekarang malah juga ikut-ikutan halu ingin ke sana kemari. Sepertinya dia menemukan kawan baru di kota untuk ke sana kemari karena selama ini perjalanannya hanya terkukung dengan tempat yang hanya itu-itu. Memang sih ada temannya dulu, si duda beranak satu itu, tapi sepertinya hubungan mereka tak seakrab adik dan kakak. Apalagi mereka juga pernah terlibat konflik berapa minggu yang lalu. Kak Git, rumah Om Jeff bagus ya. Cika mulai bersuara setelah terpana dengan apa yang dia lihat saat baru keluar dari travel yang mengantarkan mereka sampai rumah ini. Dua pilar tinggi sekarang disapunya dengan matanya yang bulat, ditambah saat melihat ke bawah, lantai keramik dengan corak nebulanan berkilauan benar-benar memikat netranya. Apalagi teras dengan tempat duduk dan bunga yang indah berjejer rapi, benar-benar cantik untuk dipandangi dan tentu saja rumah panggung semi permanen mereka sebelumnya tak memiliki itu. Cika nggak boleh nakal ya selama di rumah ini. Cika mesti rajin belajar ya, makasih dulu sama Om Jeff. Jeffy yang sebenarnya tak menyukai anak kecil, menjadikan Cika pengecualian. Siapa juga yang tak akan tertarik dengan anak perempuan hitam manis yang berbulu mata lentik tersebut, meskipun dia paling vokal untuk menanyakan hal-hal yang tidak penting, tapi tetap saja kecerewetannya itu menggemaskan serta lucu. Apalagi kalau kakaknya sudah asbun karena buntu, Jeffy bisa tertawa-tawa karena Gita bingung sendiri dengan apa yang harus diucapkannya demi anak kecil itu diam dan tak bertanya berulang kali. Om Jeff, makasih, ucap Cika malu-malu ke pria berkemeja yang berdiri di dekatnya itu. Iya, ayo masuk rumah, ajak Jeffy sambil mengusap kepala Cika dengan gemas. Kemudian, mereka bertiga dengan barang-barang yang dibawanya berbaris mengikuti Jeffy dari belakang, benar-benar berderetan seperti anak itik pulang petang yang sedang berjalan di pematang. Jeffy terdepan, Gita kedua, Amri ketiga, dan Cika terakhir sambil memeluk kaki kakak laki-lakinya itu erat-erat. Om, ngumpulin uang bikin rumah segini bagusnya berapa lama Om? Amri tercengang-cengang setelah pintu terbuka sempurna dan mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan depan. Lampu-lampu kristal yang menggantung, lemari keemasan yang banyak ukiran, sofa beludru yang sepertinya sangat empuk, dan meja yang terbuat dari kaca nan menyilaukan mata saking mengkilatnya, benar-benar memberikan kesan rumah berkonsep klasik yang mewah serta elegan. Entar lu kalau udah besar musti kayak gue ri, biar kakak lu itu bangga. Entar gue bantuin kalau lu mau buka usaha biar lu cepat bikin rumah kayak gini. Jeffy yang lebih dulu masuk ke rumah,
lalu menghempaskan tubuhnya di sofa setelah menyandar kopernya di salah satu bagian dinding. "Makasih Om." Amri tersenyum lebar menanggapi pernyataan Jeffy tersebut. Rasanya sekarang dia jadi tak sabar menghadapi masa yang ada di depannya. "Iya sama-sama, sekolah yang rajin ya," ucap Jeffy sambil melepaskan jam yang mengganjal tangannya yang sedikit bengkak. "Aku izin ke kamar dulu ya, Om." Jeffy mempersilahkan. Kini anak remaja yang merupakan kopian dari Mbak Sumi versi laki-laki itu mengikuti kakaknya dan Cika ke arah kamar pembantu untuk meletakkan barang-barangnya. Tak lama Jeffy lalu bersiap menyiapkan ruangan lainnya untuk Amri agar mereka tidak tidur berdempetan pada satu kamar bertiga. Sepertinya di lantai 2, ide bagus juga. Paslah untuk kamar anak bujang yang berusia remaja. Tapi ya terlambat, saat Jeffy ke bawah, Amri sudah menggelar kasur cadangan dan beristirahat. Entah kenapa satu keluarga ini terlihat amat bahagia, bahkan Cika yang baru tidur di kasur spring bed pun tak henti-hentinya menanyakan ke kakaknya kenapa kasur itu bisa tercipta, kenapa lebih empuk dari kasur mereka biasanya, dan tentunya semua yang di ruangan ini mengundang rasa kepenasarannya. Sesuatu yang asing sedang menggelitik rasa keingintahuannya. Jeffy yang sedang menguping percakapan mereka di depan pintu yang tak dirapatkan dengan sempurna, jadi berpikir banyak karenanya. Mbak Sumi luar biasa, bisa mencetak anak-anaknya menjadi pribadi yang hangat dan kompak meski hantaman cobaan mendera mereka semua. Jeffy jadi teringat masa-masa remajanya yang indah, penuh dengan suka, dan meskipun terkadang dia tak bahagia karena konflik keluarga, tapi tetap dia bisa tersenyum maupun tertawa. Jeffy mendorong kenop pintu, mereka semua memperhatikan laki-laki yang memiliki tubuh tinggi itu serentak. Lalu salah seorangnya bertanya penasaran. "Kenapa Om, kita ribut ya?" "Maaf ya Om." Pas sekali Amri yang bertanya demikian, Jeffy langsung bisa ke pokok pembicaraan. Lu tidur di atas di lantai 2. "Lah Om, kami ingin bertiga di sini. Cukup kok bagi kami tempat ini." Jeffy geleng-geleng kepala, bagaimana ruangan 3x3 ini bisa diisi satu keluarga? "Emang nggak sakit punggung lu tidur di kasur busa gitu?" "Tenang Om, biasanya aku juga tidur di lantai kayu pakai tikar, aman-aman aja Om, yang penting kami bisa sama-sama di sini," jawab Amri yakin sekali. "Iya Om Jeff, yang penting kita tidurnya bertiga dan bersama-sama," sahut si kecil Cika antusias. Membahagiakan sekali melihat mereka akrab seperti demikian. Jeffy yang sedari kecil tak punya saudara bahkan juga pernah merasa tak punya keluarga kandung, sekarang dapat merasakan arti kebersamaan. Dia langkahkan kakinya masuk ke kamar mereka bertiga sekaligus memperhatikan barang-barang apa yang sudah dipindahkan. "Lu aman Git, bahagia amat lu tampaknya, karena bareng adik lu lagi ya?" Gita yang sedang memangku Cika mengangguk-angguk setuju. Rasanya semua bebannya berkurang drastis karena Jeffy sudah menyelamatkan mereka sekeluarga. "Makasih ya Om, Gita nggak tahu kalau tanpa Om, Gita mesti kayak gimana." "Iya sama-sama, entar abis maghrib lu ke kamar gue ya, ada yang gue bicarain sama lu." Jeffy segera berbalik badan, meninggalkan mereka di ruangan tersebut dan menutup pintu itu lagi rapat-rapat. Mereka bertiga kembali asik dengan perbincangan yang tak berkesudahan. "Om, Gita boleh masuk?" Gita meminta izin pada Jeffy di depan pintu kamar yang sudah terbuka setengahnya. Gadis itu juga membawakan air putih hangat di nampan untuk bisa diminum majikannya. "Ya masuk," teriak Jeffy dari dalam kamarnya. Laki-laki berkaos polos itu sekarang sedang di depan laptopnya, dan sepertinya sedang sibuk karena ada yang dikerjakannya. "Om sibuk." Jeffy menoleh ke arah Gita yang sudah berganti pakaian dengan daster legendaris yang pernah longgar atasannya akibat karetnya putus karena drama kejar-kejaran yang berakhir tarik-tarikan. Sekarang daster itu kelihatan lebih buruk, karena Gita menjahitnya asal-asalan sehingga bagian atasnya menjadi berkerut-kerut dan tak tahu bentuk.
Gue lagi nyari sekolah buat adik-adik lu itu. Kalau gue masukin Islamic boarding school gimana? Biar adik lu itu bisa sekaligus belajar agama di sana, tapi ya mereka cuman bisa pulang sekali seminggu ke rumah, soalnya ada asrama. Gita sedikit kecewa, dia tak rela tinggal terpisah dari keluarganya yang masih tersisa. Om gak bisa sekolah negeri aja. Kan di sana mahal om. Tanya Gita meminta pendapat. Soalnya sekarang di sini berapa sekolah negeri sudah ujian semester Git, lu mau adik lu gak punya nilai lapor akhir semester entar. Kalau di kampung lu ya ujiannya masih 2 minggu lagi. Kalau sekolah yang ini ujiannya masih seminggu lagi. Lagian kalau masalah biaya, gue gak masalah ngeluarin berapa saja. Lagian di sini juga ada potongan SPP untuk anak yatim, bahkan ada beasiswa lagi kalau entar adik lu berprestasi. Amanlah. Gita mulai menimbang-nimbang. Rasanya benar juga yang diucapkan majikannya tersebut. Lagian cita-cita mereka untuk keliling kota bisa diwujudkan di Sabtu dan Minggu. Apalagi sebentar lagi Gita akan disibukkan dengan kuliahnya, itu pun kalau sudah pengumuman lulus dari pihak universitas. Ya udah om, entar Gita coba bilangin ke adik Gita. Sekarang diminum dulu air panasnya, serius nggak rasa air kobokan kok om. Gita menyodorkan air itu ke depan majikannya. Jeffy tanpa berpikir panjang langsung meneguknya sampai habis lalu meletakkan gelas itu ke meja. Git, gue bentar lagi tunangan. Gita terdiam sebentar sebelum kembali berbicara. Terasa ada yang aneh di perasaannya. Tapi dia tak tahu itu apa. Emang om mau tunangan sama siapa? Sama Nabila, yang waktu itu datang ke sini. Gita menganga. Om ini bagus juga ternyata seleranya. Yang berkerudung dan cantik itu ya om. Baguslah, akhirnya om bentar lagi menikah dengan dia. Jeffy sekarang menghempaskan punggungnya ke kursi yang didudukinya. Tak sesederhana itu masalahnya. Dia janda Git. Punya anak 2. Dan lu mesti tahu satu anaknya seumuran jika kelakuannya macam pasien stres di rumah sakit jiwa. Suka banget nyerang orang yang gak disukainya, masa gue pertama ketemu dia ditampar dong gue. Gita tertawa saat melihat ekspresi tertekan dari Jeffy yang seperti demikian rupa. Lucu juga ternyata, apalagi hal yang ditakuti majikannya itu hanyalah anak kecil yang belum remaja. Ya elah om, masa sama anak kecil aja mundur, harusnya om dekati dia sampai dia sayang sama om. Tuh sama Cika aja om bisa. Ucap Gita meremehkan kecemenan Jeffy barusan. Adek lu itu gue udah anggap kayak keluarga gue sendiri Git, pokoknya yang berhubungan sama Mbak Sumi gue anggap keluarga gue. Ya udah kapan-kapan ajak dia main ke sini sama ibunya. Kadang anak kayak gitu kesepian di rumahnya, mana tahu setelah kesini dia bisa jadi sopan ke calon ayahnya. Cie jadi ayah. Gita mencolek lengan Jeffy berniat untuk menggodanya. Laki-laki itu langsung mati gaya. Merasa ada yang aneh sedang mengitari dadanya. Gue nggak yakin Git, itu masalahnya. Aduh rasanya gue galau ngehadapin semuanya. Masalahnya ya Git, itu orang tua gue bisa ambil aset-asetnya di perusahaan gue. Bakal panjang urusannya jika itu terjadi. Sekarang Jeffy memegangi kepalanya yang mendadak pusing. Gita mendekatkan tubuhnya ke Jeffy yang duduk di kursi. Lalu mengusap-ngusap bahu majikannya itu dengan lembut. Om musti yakin, kapan lagi kan? Entar lagi umur om udah 39 loh, nggak mungkin lagi ngundur-ngundur waktu nikah. Git, nikah itu bukan masalah usia, tapi masalah kecocokan dan juga kesiapan. Tolak Jeffy tegas. Jalanin aja dulu, mana tahu om jadi cinta sama Kak Nabila. Lagian Gita udah siap jadi babu kalian kok kalau kalian berdua berumah tangga. Sekalian juga menghadapi anak Kak Nabila yang 2 itu, dan Gita juga berusaha menjinakkan anak-anaknya yang liar demi om Jeffy. Giliran Jeffy yang kehabisan kata-kata. Pancaran ketulusan sekarang berada di muka Gita yang cantik mempesona.
Rasanya hati Jeffy sekarang disengketa oleh remaja 18 tahun ini. Lu ingin banget jadi babu gue waktu gue udah nikah entar. Entar kita bisa berzina lagi loh Git. Bibir Gita langsung terkatup, mengingat-ingat hal yang memalukan sekaligus menjadi aktivitas candu untuknya saat bersama majikannya tersebut. Om, kan udah Gita bilang jangan diungkit terus. Gita membalikkan badannya, dia tak mau majikannya itu mengetahui jika mukanya sedang merah karena malu. Masih amankan keperawanan lu itu? Atau gue aja ya yang ngambil mahkota kehormatan lu itu, tapi kapan ya? Canda Jeffy yang membuat Gita langsung berbalik untuk memperlihatkan wajahnya ke arah Jeffy. Om, jangan seenaknya. Keperawanan Gita cuman milik suami Gita. Bibir lu gue yang perawani, dada lu juga, setengah badan lu udah semuanya Git. Tinggal yang itu terakhir. Telinga Gita mendadak panas. Dia ambil gelas di meja berserta nampannya. Dia gerakkan langkahnya dan hendak meninggalkan ruangan tersebut dengan segera. Mau kemana elu? Sini dulu, ini perintah. Ucap Jeffy keras, sehingga membuat Gita menghentikan aktivitasnya yang hendak mendorong pintu kamar. Om gak asik, mau gue bikin asik, makanya kesini. Apa lagi om? Duduk di kasur gue. Gak mau om suka mesum. Mau bicarain sekolah adik lu gak ini teknisnya gimana? Gita langsung berjalan ke arah kasur Jeffy. Bagaimanapun dia harus berjuang untuk menyekolahkan adiknya itu. Dia letakkan nampan yang dibawanya ke meja kecil di kamar ini. Lalu dia dudukkan tubuhnya di tepi ranjang dan menunggu majikannya berbicara lebih lanjut. Gitu dong, patuh. Lu belum apa-apa udah takut aja, padahal kalau gue serang duluan lu ujung-ujung mau juga. Malah minta nambah-nambah terus. Gita menekukkan kepalanya dalam, malu juga dibicarakan seperti itu. Tapi dia tak punya waktu berdebat panjang, agar semua perencanaan sekolah adiknya cepat dirampungkan. Tak lama, Jeffy sudah duduk di tepi ranjang bersama pembantunya itu dengan meletakkan laptop ke pangkuannya dan menyuruh Gita membacanya. Tapi gadis itu kelihatan tak bertenaga. Jangan nunduk aja, perhatiin baik-baik semuanya. Dan apa aja persyaratannya, gue nggak mau lu lupa buat bawa besok ke sekolahnya loh ya. Gita mengangkat wajahnya, lalu memperhatikan deretan tulisan yang ada di laptop itu. Kurang jelas terlihat, dia lalu merapatkan tubuhnya pada laki-laki dewasa tersebut. Persyaratan hanya biaya masuk, biaya pembangunan yang lumayan mahal, surat kepindahan, foto 4x6, sama rapor terakhir. Gampang lah, gini doang, di map juga sudah ada dan tinggal menyerahkan besok hari. Om, utang Gita tambah banyak dong. Bayar aja sama keperawanan lu, plus gue kasih tuh satu mobil gue yang ada di garasi. Tinggal lu pilih mau yang mana. Ucap Jeffy licik. Gita mendengus sebal, matanya sekarang menatap Jeffy tajam. Om, jangan bercanda. Udah mau tunangan loh om, tetap aja om kayak gini gayanya. Om pernah serius nggak sih jalanin hubungan jangka panjang? Jeffy tertawa sebentar. Menurutnya bocah ingusan ini lucu adanya. Gue nggak tahu Git, gue aja nggak cinta dia, tapi dipaksa nikah aja. Lu jangan serius-serius amat dah ngurusin hidup orang. Jadi ya adik lu sekolah di sini. Udah ada kan syaratnya. Mudah-mudahan, adik lu itu kalau udah gede nggak jadi sebinal lu kalau udah diserang. Ekor kata-kata majikannya itu, sukses membuat Gita naik pitam. Dia injak kaki Jeffy dengan kejam. Laki-laki itu langsung merintih kesakitan. Anjir, sakit Git, lu ada masalah apa sih, sampai macam setan kayak gini tingkahnya. Om itu yang apa-apaan, suka banget ngungkit-ngungkit kesalahan orang. Ya udahlah ya, udah berlalu juga. Gitu menggembungkan pipinya, lalu manyun dengan tatapan ke depan. Udah om, Gita kesal sama om. Gita beranjak dari duduknya, hendak keluar untuk mempersiapkan semuanya. Jeffy yang melihat Gita sudah melangkahkan kaki keluar, tak tahan untuk tidak menahannya.
Untung saja otaknya sedang cepat bekerja dan teringat akan informasi penting yang belum dia sampaikan sebelumnya. Git, kesini dulu, lu nggak mau lihat kalau udah ada pengumuman lu lulus masuk kuliah. Ini ada di email gue. Ucapan Jeffy itu membuat Gita kembali duduk. Rasanya ingin tahu apakah Dewi Fortuna masih berpihak padanya karena selama ujian beberapa minggu yang lalu Gita keluar pertama dan menjawab pertanyaan dengan asal-asalan. Serius Om, mana buktinya? Ucap Gita antusias sekaligus deg-degan. Nih masuk ke email gue. Gita memperhatikan tulisan yang terdapat pada email itu satu-satu. Mata gadis cantik itu membulat. Jeffy yang duduk di sampingnya menatap pesona anak walinya itu lebih dekat. Kini laki-laki itu terasa sulit bernapas, terasa ada yang aneh di dalam dadanya sedang merayap. Diikuti oleh detak jantungnya yang sudah memberontak hebat. Om makasih, Gita lulus. Om Gita lulus Om. Tulisan kapital yang dibaca Gita dengan pelan-pelan itu membuatnya refleks memeluk Jeffy cepat-cepat. Hampir saja laptop itu jatuh ke lantai karena laki-laki itu tiba-tiba tak bertenaga. Ya Tuhan, rasa aneh itu semakin mendera. Kalau ini pertanda cinta, kenapa dia harus jatuh cinta dengan basa Gita? Bukankah wanita itu masih terlalu muda untuk seorang Jeffy yang sudah lama dewasa? Om, untung aja laptopnya nggak jatuh. Gita menangkap benda yang meluncur turun dari paha Jeffy dengan kedua tangannya. Lalu melipat dan meletakkan laptop itu di tepat di sampingnya. Om, kesambet setan ya. Gita melambai-lambai ke muka Jeffy yang mendadak datar dan tak berkedip sama sekali. Gawat juga kalau sudah begini. Bisa-bisa harus bawa orang pintar untuk mengatasi kesembetnya Jeffy. Om, Gita kembali memanggil majikannya itu untuk memastikan apa yang terjadi. Lu lupa satu hal Git. Apa Om? Gita baru ingat dengan perjanjian, dilarang pelukan mendadak, saat Jeffy sudah meraih tekuknya dengan kasar. Wajah mereka menjadi sangat dekat dan dengan cepat bibir laki-laki itu sudah mulai melumat dan memagut. Aroma napas Jeffy yang berbau min itu bisa membuat Gita gila seketika. Belum lagi pergerakan bibir laki-laki itu yang sensual dan tahu titik-titik kelemahan Gita sehingga membuat sentuhan fisik tersebut menjadi lebih bergairah. Tangan laki-laki itu juga tak diam, meraba-raba bagian sensitifnya, sehingga mau tak mau Gita pun sesekali mendesah nikmat. Rasanya sekarang Gita seperti sedang menyesap candu yang susah sekali untuk dia berhentikan dengan cepat. Dan semua inderanya itu kini sedang terperangkap dan bilang seolah-olah mereka hanya menginginkan Jeffy seorang. Oh Tuhan, Gita sampai tak sadar jika semuanya terlewat intim sampai mereka sudah berubah posisi dengan begitu saja. Jeffy melepaskan baju kaos yang dipakainya itu saat mereka berdua bertindih-tindihan dengan terlewat mesra. Melumat dan meraba, sudah seperti pasangan yang saling mencinta saja. Padahal tak ada hubungan apa-apa di antara keduanya. Gita merasa sedang dibawa ke surga dunia, dia seperti susu yang sekarang bertemu soda, kebahagiaan yang dikendalikan nafsunya itu sedang berbuih-buih. Jeffy apalagi, rasanya dia ingin segera menelanjangi tapi dalam 10 menit pergulatan mereka berdua, dia langsung mengingat sosok Mbak Sumi yang memaksanya untuk sadarkan diri. Git, apa yang lu rasain saat begini bareng gue? Gita tatap mata Jeffy yang berada di atasnya saat menyadari jika sentuhan dari laki-laki itu tiba-tiba berhenti. Kesadarannya yang tadi lumpuh karena mau-maunya disentuh, perlahan-lahan pulih seperti sedia kala. Geli Om, ucap Gita lugu sambil mengumpulkan kembali udara untuk memenuhi paru-parunya yang terasa sempit akibat terlalu sering mendesah. Itu doang. Gita mengangguk. Jeffy kini harus menundukkan nafsunya agar tak lagi menyentuh. Berseteru dengan kemauannya demi menjaga kehormatan gadis itu. Dia rapikan baju Gita yang sedikit terbuka oleh tangan bejatnya sebentar ini. Lalu dia baringkan diri di samping pembantunya tersebut sambil mengatur napasnya agar normal kembali. Jantung gue bergetar di dekat lu Git. Gita memutar badannya ke samping agar dapat melihat majikannya tersebut.
Dia merasa penasaran dengan apa maksud dari perkataan Jeffy barusan. Maksud Om? Tanya Gita penasaran. Nggak tahu, gue juga nggak paham. Gita mengernyitkan keningnya, aneh sekali kedengarannya. Mana ada akibat tanpa ada sebab. Ada-ada saja Om ini. Kalau Gita lihat Om kayak gini, Om juga jantungan nggak? Gita menatap Jeffy dengan mata membulat, lalu Jeffy raih tangan Gita dan mengarahkan tangan hangat tersebut ke dadanya yang bidang. Di sana Gita tahu jika ada degupan yang teramat kencang di dalam sana. Om sakit jantung kali Om. Atau hipertensi juga, ya mungkin saja sih. Soalnya Gita dengar penyakit jantung itu dapat diturunkan dari orang tua ke anak. Apalagi papi Om juga sakit jantung kan. Jeffy menghembuskan napasnya lelah. Dia tak bisa menerjemahkan apa-apa yang menjadi penyebabnya. Semuanya seperti terjadi begitu saja. Kalau gue jatuh cinta ke elu gimana Git? Entah kenapa kalimat tersebut terdengar sangat horor di telinga Gita. Apakah om-om yang usianya pun lebih 2 kali dari umur Gita ini sedang berbicara cinta kepadanya? Tak bisa dipercaya. Om, jangan bercanda. Gita mencubit perut Jeffy yang terbuka. Lalu dia menyusuri otot-otot pada perut majikannya tersebut dengan jemarinya yang kurus dan lentik. Bagus sekali bentuk otot-otot perut itu menurutnya, seperti roti sobek yang warnanya menunjukkan tingkat kematangan yang pas. Sedangkan Jeffy hanya memperhatikan ulah pembantunya itu dengan menahan napas dan sangat prihatin akan masa depannya. Lu tahu nggak, kalau ulah lu sekarang itu bisa bikin gue semakin ingin menyentuh lu lagi. Gita menghentikan pergerakan jemarinya di tubuh pria tersebut. Gita cuman penasaran Om, pegang otot-otot yang dimiliki pria, jelas Gita. Gue juga penasaran megang lekuk-lekuk lu makanya gue berusaha bisa menguasai semua yang ada di tubuh lu itu. Mesum. Gita meluruskan tubuhnya, menatap langit-langit yang terdapat di kamar Jeffy dengan hati yang berkecamuk. Lah, waktu lu yang pegang punya gue nggak bilang lu mesum tuh. Kagak adil lu memperlakukan gue kayak gitu. Biarin. Gita mau ke bawah dulu mau nyiapin perlengkapan buat besok pagi. Gita mulai bangkit dari posisinya yang sedang berbaring dan sesegera melompat ke lantai. Lalu dia langkahkan kakinya ke arah pintu kamar Jeffy. Tidur di sini aja kali, Git. Si Cika itu biarin sesekali nikmati enaknya tidur di spring bed sendirian. Entar besok gue beliin juga tuh spring bed buat si Amri, yang sebesar kasur bujangan. Biar waktu dia libur dari asrama bisa tidur di sini dengan nyaman. Om suka modus, aku ke bawah ya Om. Dah. Jeffy kecewa, tapi berusaha memberikan petuah terakhirnya, itu merah di leher lu jangan lupa dikompres dulu, entar dikira di rumah gue ada serangga langka lagi. Iya, aman Om. Wanita itu akhirnya turun tangga, Jeffy tak lama jadi semakin bertanya-tanya tentang perasaan apa yang menderanya barusan. Bersambung.